tabel. Contoh yang tadi kita terlebih dahulu di dalam kita buat dulu diketahui ditanya. Diketahui di sini sesuai dengan soal kita tulis. Yang pertama, data tinggi badan murid kelas 5 dalam satuan cm. Ini sudah tertera sesuai dengan contoh soal yang tadi. Kedua, ditanya itu disesuaikan dengan pertanyaan apa yang diminta dari soal tersebut. Yang pertama, A, mengurutkan data dari data terkecil. Kedua, apa yang membuat B menyajikan data dalam bentuk tabel. Seperti itu tadi. Tapi kita yang pertama sekali kita lakukan adalah menentukan berapa jumlah murid kelas 5 seluruh dengan cara menghitung berapa banyak kolom, berapa banyak baris. Dengan cara begitu kita kalikan dan kita tentukan dapat nanti jumlah seluruh murid kelas 5. Oke? Yang pertama, ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 kolom. Kita tentukan lagi yang mana? Baris. Oke. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 baris. Berarti jumlahnya barisnya ada 4, kolomnya ada 5. Berarti ada 20 jumlah seluruh dari kelas 5 yang tadi. Kita datang pertama, lihat dulu data yang nilainya terkecil dari seluruh data yang di sini. Berarti ini ada 125. 125 cm. Kita lihat. Ini ada 1, kita beri tanda yang sama. Oke, kita lihat dari yang lain. Ini ada 2. Berarti ada 2. Jadi 2 kali kita tulis di dalam mengurutkan data itu sesuai dengan data yang ada. Begitu kan? Dari 125. Oke, kita lihat di sini ada 126. Diberi tanda cetak. Di tempat yang lain tidak ada lagi angka 126. Mari kita buat. Berarti kita tulis satu kali angka 126. Seperti itu. Untuk begitu juga untuk angka-angka berikutnya. Sering terjadi kesalahan karena ibu lihat selama ini anak-anak ibu sering melakukan kesalahan. Oke, di sini ibu jelaskan bahwa ditulis itu angka 1 ditulis sekali 1 garis lurus, angka 2 garis lurus, angka 3 garis lurus, kalau angka 4 garis lurus. Untuk angka kelima tetap ditulis 4 garis lurus, kemudian garis yang untuk menyatakannya 5 kita buat garis miring untuk mengikat ke 4 garis tadi. Dapat 2, 126 dapat 1, 127 dapat 4 anak, 128 dapat 7 anak, 129 dapat 3 anak, 130 dapat 3 anak. Jadi jumlah keseluruhan soal dari anak yang tadi adalah 120. Statistika menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis, diagram yang disajikan menggunakan garis untuk menunjukkan banyaknya data yang telah diperoleh. Fungsi diagram garis adalah menyajikan data yang berkala dan berkesinambungan. Satu contoh yang ibu buat di sini yaitu tabel frekuensi nilai UTS matematika kelas 9F yang akan kita membuat diagram garis. Jadi ibu harap kalian anak-anak ibu dapat memperhatikan dengan baik-baik. Garis mendatar atau horizontal,
garis tegak atau garis vertikal. Garis mendatar di sini kita buat menjadi nama data. Garis vertikal itu biasanya tempat frekuensi. Jadi lebih baik dahulu kita tuliskan nama dari data tersebut, yaitu nilai dan frekuensi untuk garis vertikal. Seperti ini. Jadi kita tulis dulu nilai, kita lihat dulu ke dalam bentuk tabel. Di sini di tabel ada nilai 1 angka sampai 9. Jadi kita tuliskan angka 1 sampai 9 di garis mendatar. Oke, di sini ibu kasih jarak 2 petak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Selanjutnya kita ke garis vertikal. Di sini kita lihat ke dalam bentuk tabel. Di frekuensi paling besar nilainya 11. Berarti di sini ibu kasih setiap itu ada 5, 10, 15. Jadi di sini ibu kasih di garis vertikal 1 petak, 1 jaraknya. Jadi di sini. Jadi ibu dibuat sampai angka 15 seperti itu. Oke, mari kita buat ke diagram garisnya sambil kita lihat dulu ke dalam bentuk tabel. Angka 1 dipasangkan ke frekuensi 1. Jadi 1 dengan nilai 1. Kita buat titiknya seperti itu. Kemudian nilai 2 frekuensinya 4. Berarti 1 2 3 4. Oke, kemudian nilai 3 ke frekuensi 7. 5 6 7. Nilainya 3. Kemudian nilai 4 frekuensinya 8. Berarti 8 ke 4. Nilai 5 frekuensinya ada 11. Berarti di atas 10. Jadi 11. Ya, nilainya ada 5. Kemudian angka 6 ada 2. Kemudian nilai 7 ada sebanyak 2. Nilai 8 ada sebanyak 1. Dan nilai 9 sebanyak 2. Oke. Kemudian kita buat titik-titik atau noktah. Lalu kita buat garis yang berkesinambungan antara satu titik dengan titik lainnya, sehingga membentuk garis. Jadi ini sudah selesai diagram garis dari nilai UTS kelas 9F tadi. Statistika menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang. Jadi kita akan mempelajari diagram batang dari suatu data. Jadi di sini ada ibu suatu contoh data, yaitu tabel frekuensi nilai UTS Matematika kelas 9F. Bagaimana kita akan membuatnya ke dalam bentuk diagram batang? Ibu harap dapat diperhatikan dengan baik-baik agar bisa kita buat. Di sini ada 2 garis yang saling berpotongan, satu garis mendatar dan satu lagi garis tegak atau garis vertikal. Oke. Garis mendatar biasanya ditulis di sini nama data dari suatu data yang diperoleh. Contoh nilai UTS Matematika kelas 9F. Kemudian di garis vertikal kita tuliskan di sini frekuensinya. Seperti itu. Jadi di sini kita tulis dahulu nilai di garis mendatar.
kemudian frekuensi di garis tegak. Di garis mendatar kita akan ukur sesuai dengan contoh tadi. Ini sini ada nilai angka 1 sampai 9, jadi kita akan membagikan garis itu dari angka 1 sampai 9. Jadi di sini ibu akan membagikan per jarak dari satu nilai 3 kotak. Jadi 3 kotak kiri, 3 kotak kanan. Jadi kita mulai 1 2 3 1 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, seperti itu. Kemudian kita ke garis frekuensi atau vertikal. Di sini ibu akan membagikan per jarak dari untuk frekuensinya itu sesuai dengan angka yang paling tinggi dari contoh itu, yaitu angka 11. Jadi ibu akan membagikan garis tegak itu nilai 1 kotak untuk frekuensi 1 seperti itu. Di sini tapi ibu buat jadi 5 kotak, itu nilainya 5. Kemudian 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Jadi seperti itu. Jadi nilai 1 kotak nilainya 1 untuk frekuensi. Begitu seterusnya. Oke. Jadi kita akan mulai memasangkannya. Nilai 1 frekuensinya 1. Oke, kita akan buat tandanya frekuensi 1 nilai 1. Jadi kita akan membuat segi 4 dengan 1 kotak kiri dengan 1 kotak kanan agar terbentuk kotaknya dengan menggunakan penggaris tentunya. Kemudian diberi irisan. Kemudian nilai 2 frekuensinya 4. Berarti 2 frekuensinya 4. 1 kotak kiri dengan 1 kotak kanan. Oke. Kita iris. Kemudian nilai 3 frekuensinya 7. Jadi 3 1 2 3 4 5 6 7. Oke, jadi 1 kotak kiri, 1 kotak kanan. Diiris kembali. Oke, begitu terus untuk nilai selanjutnya disesuaikan dengan frekuensinya. Dan ibu harap harus lebih hati-hati sesuai dengan jarak di garis pendatar dan di garis frekuensi agar hasil batangnya sesuai. Nah, ini hasilnya untuk keseluruhan. Boleh diikuti. Menyajikan data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Diagram gambar. Diagram gambar merupakan cara menyajikan data dengan gambar. Misalnya untuk menyajikan data tentang banyaknya penduduk dengan gambar orang, data tentang banyaknya mobil dengan gambar mobil. Oke, di sini contohnya kita ibu buat lagi. Misalnya data tumbuhan, berarti kita gambar tumbuhan. Kemudian diagram gambar disebut juga dengan diagram lambang atau piktogram. Jadi piktogram itu lambang. Oke, di sini ada ibu buat contoh jumlah kelahiran bayi di Kelurahan Rejo Makmur tahun 2004 sampai 2008. Di dalam bentuk tabel tahun dari 2004 sampai 2008 ada digambarkan bayi. Jadi kita lanjut ke keterangan. Di keterangan kita di sini harus memperhatikan ada gambar bayi. Satu gambar bayi mewakilkan untuk 10 bayi. Jadi harus kita lebih dahulu perhatikan untuk memperjelas tabel tersebut.
Jadi tahun 2004 ini ada berapa bayi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 bayi. Berarti apakah di tahun 2004 ada 6 bayi yang lahir? Bukan. Berarti jadi ada 6 gambar bayi dikali 10. Jadi untuk tahun 2004 ada 60 bayi yang lahir. Untuk tahun 2005 berarti kita lihat terlebih dahulu gambar bayinya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 gambar bayi. Berarti untuk di tahun 2005 ada 5 gambar bayi dikali 10. Berarti 5 dikali 10 berarti berjumlah 50. Berarti di tahun 2005 ada 50 bayi yang lahir. Jadi berikut ini adalah banyaknya kepala keluarga tiap-tiap RT dan RW 2. Di sini ada gambar tabel, lalu kita langsung ke keterangan. Ada gambar satu rumah yang utuh untuk mewakili 10 kepala keluarga. Lalu ini ada gambar setengah rumah, berarti di sini untuk mewakili 5 kepala keluarga. Jadi di sini agak berbeda dengan contoh yang tadi. Tapi bisa kita kerjakan. Oke. Jadi ini nanti sebagai contoh untuk menjawab pertanyaan yang A, B sampai H nanti sebagai tugas untuk anak-anak ibu. Apakah banyak kakak di RT 27? Oke. Di RT 27 ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada gambar 7 rumah yang utuh. Lalu di sini ada setengah gambar rumah. Jadi ada 7 rumah yang utuh dan ada yang 1 gambar yang setengah. Jadi untuk yang utuh untuk mewakili 10 kepala keluarga berarti 7 kali 10 dan ditambah 1 yang setengah rumah. Jadi 7 kali 10 terlebih dahulu, kemudian ditambah 5, berarti ada 75 kepala keluarga di RT 27. Untuk selanjutnya B sampai H dikerjakan di buku tugas lalu nanti dikirim sama ibu lewat foto di WA masing-masing. Oke.